Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munur Aswad dari lokal A1, angkatan 2001 dengan NPM 21406040112. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan trigonometri lingkaran. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas beberapa contoh soalnya. Contoh soal pertama, jika sin theta sama dengan min cos theta, maka besar sudut theta yang mungkin adalah. Nah, kita bahas nih, sin theta sama dengan cos theta. Ini bagaimana caranya? Nah, langkah pertama nih, kita bagi dulu dengan cos theta. Jadi, sin theta per cos theta sama dengan min cos theta per cos theta. Ini kita menggunakan teknik identitas. Nah, kemudian sin theta per cos theta kita bisa ubah jadi tan theta. Nah, min cos theta per cos theta kita coret nih. Nah, kita coret, hasilnya 1 kan? Jadi, tan theta sebenarnya min 1. Nah, baru kita theta sebenarnya arch tan min 1. Ini bisa juga kita bentuk jadi tan negatif 1 alfa sama dengan min 1. Bisa juga seperti ini. Bisa juga. Theta lebih tepatnya. Bisa juga. Nah, terus tuh kita dapat nih, theta-nya sama dengan 135 derajat. Kenapa? Karena nilai tan min 1 yang menghasilkan min 1 itu adalah ini, 135 derajat. Nah, itu. Nah, kemudian kita masukkan nih dalam rumus 135 derajat plus 180 derajat K. Jadi itu K ini menentukan nih berapa. Nah, kita masukkan nih. Jika K-nya 0, maka dia hasilnya 135 derajat. Kalau theta-nya kalau 1 jadi 315 derajat. Kalau 2 gimana? 360 ditambah 135. Berarti hasilnya 5, 9, 495. Ini sudah tidak masuk nih. Ingat ya, ini 0 pi x 360 batasannya. Nah, jadi nilainya seperti itu ya. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, besar sudut theta. Lihat nih. Sudutnya nih. X-nya, ini X nih, 6. Dan Y-nya 8. Nah kan? X-nya 6, Y-nya 8. Nah, kita harus cari R-nya dulu nih. R-nya itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Itu sama dengan 36 tambah 64 itu sama dengan R sama dengan akar 100, R sama dengan 10. Nah, kemudian dapat nih R-nya 10. Nah, kita harus tentukan nih berapa sudutnya. Nah, kita kan ini, kita cari dulu contohnya nih pakai rumus ini. Yang pernah diajar nih, R kali cos theta. X-nya kan dapat nih 6, R-nya 10, cos theta. Terus itu hasilnya 6 per 10 cos theta. Nah, ini kan 3 per 4 cos theta. Nah, kita prediksi ini berapa sih kira-kira nilai cos theta? Nah, kita dapat kira-kira 53 derajat. Jadi, nilai sudutnya 53 derajat. Seperti itu. Nah, soal berikutnya. Nilai dari cos 300 derajat dikurang tan 135 derajat ditambah sin 150 derajat adalah, nah, kita perhatikan nih, sin cos 300 derajat. Itu cos 300 derajat itu sama dengan cos 360 dikurang 60 sama dengan cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat ini kita dapat berapa? Setengah. Dan jika dia di kuadrat 4, maka hasilnya positif. Seperti itu. Kemudian, tan 135 derajat sama dengan tan 45 derajat. Kenapa? Karena tan 135 derajat itu sama dengan tan 180 dikurang 45 derajat. Jadi menghasilkan tan 45 derajat tapi negatif. Karena dia di kuadran 2. Hasilnya min 1. Kemudian, sin 150. Nah, sin 150 juga. 150 itu sama dengan
sin 180 dikurang 30. Jadi hasilnya sin 30 derajat hasilkan nilai setengah. Nah, nilainya setengah nih. Nah, kemudian kita masukkan nih rumusnya. Cos 3 derajat setengah dikurang min 1 ditambah 1 per 2. Nah, jadi 1/2 ditambah 1 ditambah setengah. Ini kan karena setengah dan setengah nih kan. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Ya kan? Paham sampai sini? Insya Allah lah kalian paham ya. Kemudian soal nomor 4. Jika sin 5 derajat sama dengan P, maka cos 265 derajat adalah. Nah, ini kan kita diketahui sin 5 derajat sama dengan P. Terus tuh cos 265 itu bagaimana? Kita pakai rumus ini. Cos 270 derajat dikurang theta sama dengan min sin theta. Min sin theta. Nah, jadi kita menggunakan rumus ini, akhirnya kita mendapatkan cos 270 derajat dikurang 5 derajat sama dengan min sin 5 derajat. Nah, kita sudah dapat nih min sin 5 derajat. Jika kita perumpamaan dengan ini, maka min sin 5 derajat itu sama dengan min P. Jadi jawabannya cos 265 derajat sama dengan min P. Nah, kemudian soal terakhir. Sin X sama dengan setengah. Maka nilai X yang memenuhi adalah. Nah, ini kan. Ini anggap aja segitiga. Ini 1, ini 2. Nah, ini pasti akar 3 kan. Dan ini sudut yang sering dipakai ada 60, 30 derajat. Dan ini 60. Nah, kan? Betul kan? Nah, berarti yang pertama itu jelas 30 derajat. Itu adalah nilai sudut yang pertama. Di sini dia. 30 derajat. Jadi, sin X sama 30 derajat itu benar. Karena itu ada komponen awal yang jelas perlu. Kemudian, sin X sama 150 derajat. Berarti ini kan, nih 150 derajat. Masukkah? Kita pakai sudut relasi dulu ya. Sin 180 dikurang 30. Itu sama dengan sin 30 derajat. Berarti setengah. Masuk? Masuk. Berarti ini juga masuk. Oke, berikutnya. Sin X sama dengan 350 derajat. Oh, berarti ini kan 300 kan? Ini berarti sama dengan 360 derajat tambah 30. Jadi udah muter dulu sekali. Muter satu kali. Tek, 360. Terus tuh kayak geser sampai di sudut 30 derajat. Jadi nilai X sama dengan 350 derajat itu jelas masuk juga. Karena dia ini adalah sin 30 derajat dengan tambahan 360 derajat. Jadi jelas masuk. Nah, terakhir. Sin X sama min 210 derajat. Nah, ini caranya ini kita harus menentukannya dengan berbentuk searah jarum jam. Kalau biasa kan berlawanan nih. Sekarang kita menentukan searah jarum jam. Jadi set 90. Set 180, set sah 210. Ternyata berbentuknya kayak sudut 150 ya. Di 150, jadi nilainya ya setengah juga. Berarti ini masuk ya. Jadi nilai X memenuhi adalah 220 derajat, 30 derajat, 150 derajat, dan 350 derajat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Dan ingatlah, matematika itu adalah salah satu ilmu yang sangat berguna di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya kalian menonton video ini sangat tidak baik dan tidak bagus dari segi kualitas, apalagi perpindahan transisi dari slide satu ke slide yang lainnya. Saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berikan pesan, semangatlah kalian belajar matematika, karena matematika itu adalah ilmu yang sudah memajukan dunia. Tanpa ada matematika mungkin kita masih di zaman kegelapan hingga sekarang ini. Tapi sekarang karena ada matematika, kemajuan teknologi informasi sudah kita bisa rasakan. Tapi ingat, selain kalian belajar matematika, pelajari juga ilmu moral. Tanpa itu, perpaduan ada ilmu matematika dan ilmu moral, maka zaman ini tetap akan
zaman kegelapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.